Saudara memiliki hati hamba, ya, memiliki kelemah lembutan dalam pelayanan dalam hidup kita itu mutlak dan itu penting. Mengapa? Kita mulai dengan Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Rick, ada yang nayangkan Alkitab di Zoom, di layar? Ada tidak? Aan, kalau Aan gabung bisa nayangkan. Saya nggak tahu ini. Aan, tolong ya. Oh, dari Brisbane juga sudah gabung. Ya, dari Manado gabung. Oke, kalau dia ya. Ada Matius 11 ayat 28. Maaf, 29 dulu. Ya, kita melihat ini Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Oh, Rick, Aan minta dibuka itu screen-nya. Bisa enggak? Ya, saya baca 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar pada Tuhan Yesus. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus, mata kuliahnya cuma 2. Mata pelajarannya cuma 2. Nah, saudara, kalau kita kuliah, kalau kita belajar, dan mata kuliahnya cuma 2, selamat sore semua, selamat pagi yang di Belanda. Itu Ibu Agatha sudah gabung. Ya, kalau kuliah, mata kuliahnya cuma 2, saya ingin tanya kepada saudara, berarti kampus ini gampang nggak untuk kita lulus? Cuma 2 kok mata kuliahnya? Ya gampang jawabannya. Coba perhatikan ya. Matius 11 29. Saya ulangi ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena ini soal yang pertama, mata kuliah pertama. Karena aku lemah lembut. Dan mata kuliah kedua, dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. AYT. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. BIS. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Semuanya sama. American Standard Version. Take my yoke upon you and learn of me. Ya, learn of me. Saudara, ini bedanya bahasa Inggrisnya. Bukan learn from me. Beda. Tapi learn of me. Apa bedanya learn from and learn of? Bedanya jelas. Kalau learn from, ya itu ada jarak. Tapi kalau learn of, jadi kita tidak hanya belajar dari guru yang mengajar kita, tetapi kita ikut hidupnya guru itu. Terima kasih untuk terjemahan American Standard Version. Learn of me. For I am meek. Bukan weak, I am meek. Ya. And lowly in heart. And ye shall find rest unto your soul. Wah, ini luar biasa. Learn of me. Bukan learn from me. Jadi beda sekali. Ya, ada yang komen, kalau yang mau bertobat gampang. Tapi bagi yang belum mau hidup baru, 2 saja susah, Pak. Nah, oke. Jadi bagi yang sudah bertobat, lahir baru, belajar 2 mata kuliah ini gampang. Tapi yang belum bertobat, aduh, rasanya susah. Enggak, saudara. Kenapa enggak susah? Karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh untuk kita mengikuti Dia. Nah, jadi jelas mata kuliah Tuhan Yesus di kampusnya Tuhan Yesus di Universitas Surga, ternyata mata kuliahnya cuma 2 soal saja, yaitu lemah lembut meek, artinya gampang dibentuk. Meek itu ya lunak, lembek, gampang dibentuk, nggak suka ngotot. Nah, oke. Nah, kalau Tuhan minta begitu kepada kita, berarti Dia punya maksud.
Oke, terima kasih. Ini terjemahan The Passion. Saya akan bacakan juga ya. Makin banyak belajar berapa terjemahan, kita makin diperkaya. Simply, gampang, simply. Join your life with mine. Nah, beda lagi. Bukan learn of me, tapi terjemahan The Passion gampang kok. Ayo satukan, join. Ya, kata join kita tahu ya. Satukan hidupmu dengan hidupku. Simply join your life with mine. Learn my ways. Pelajari jalan-jalanku. And you will discover. Dan kamu akan menemukan that I am gentle. Ya, aku ini nggak sombong. Aku ini fleksibel. Itu artinya gentle. Humble. Aku ini juga rendah hati. Easy to please. Gampang kok untuk menuruti, menyenangkan Tuhan itu gampang. You will find refreshment. Kamu akan menerima kesegaran and rest in me. Dan menemukan bisa istirahat di dalam aku. Gentle, ya, itu dalam bahasa Aram artinya peaceful. Penuh dengan damai. Saudara, ini luar biasa. Kalau kita mau menemukan ini. Ini ada terjemahan lain. Saya nggak tahu BBI ini apa. Take my yoke and you and become like me. Nah, terjemahannya muncul lagi lain. Ya. Pikul kuku. Terima kuku. And you dan kamu become like me. Dan kamu akan menjadi seperti aku, seperti Yesus. For I am gentle and without pride. Aku ini lembut, ya, dan aku nggak sombong, without pride. And you will have rest for your soul. Saudara, izinkan saya untuk mengupas ini secara psikologis. Ini penting. Saudara, di dalam ilmu jiwa, di dalam psikologi, orang yang stres itu berarti tidak find rest in Jesus. Orang yang stres, yang tekanannya banyak, hidupnya marah-marah, mukanya masam, mulutnya pedis kalau ngomong, tajam. Karena orang itu tidak mau belajar kepada Tuhan Yesus, tidak menemukan peaceful, nggak menemukan damai sejahtera. Jadi Matius 11 ayat 29 ini secara psikologis pun bisa dibuktikan. Saya beri contoh. Sehebat-hebatnya seorang manajer, sehebat-hebatnya seorang leader, sehebat-hebatnya seorang direktur, bayangkan kalau direktur itu, manajer itu, pemimpin itu tidak meek ya, lembut ya, tapi kaku. Nggak lama mimpin, 3 bulan saya pakai kalimat kata yang jelek, pasti dia stroke. Loh, kenapa? Sebab mimpin 5 orang berarti ada 5 karakter, ada 5 pikiran, ada 5 kemauan, ada 5 emosi, 5 perasaan. Itu kalau mimpin 5 orang. Bayangkan kalau pemimpin itu enggak meekness, enggak lemah lembut, ya, enggak gentle. Aduh, belum masuk kantor, masih di rumah, lalu di pikiran pemimpin itu, manajer itu sudah muncul wajahnya 5 orang yang jengkelkan itu tadi. Ngerti nggak maksud saya? Jadi belum sampai kantor, belum sampai kerjaan, sudah stres di rumah. Karena wajah 5 orang yang jengkelkan itu muncul. Kenapa? Karena dia sebagai manajer, sebagai pemimpin sudah punya konsep. Nggak bisa. Mereka harus begini. Mereka harus nurut aku. Ngerti nggak kebenaran ini?
Begitu pula hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, leader dalam gereja, di dalam pelayanan. Secara psikologis ini bisa diikuti. Jadi pemimpin, manajer, gembala, hamba Tuhan, ya, direktur yang mau belajar dari Tuhan Yesus hanya dengan 2 mata pelajaran ini saja, meekness and humble, lembut, nggak kaku, nggak keras. Saya menemukan kata fleksibel, ya, menghadapi situasi sekacau apa, menghadapi orang-orang yang semenjengkelkan apa. Orang yang meek, lembut hatinya, dia cuma senyum. Sebab yang dari luar, yang menjengkelkan itu nggak bisa tembus ke hatinya. Dia cuma senyum, bisa diatasi semuanya itu. Mudah-mudahan saudara mengerti kata lembut, punya hati hamba, hati yang merendah. Itu hasilnya luar biasa, saudara. Oke, kita lihat. Tuhan Yesus cuma punya 12 murid. Ya, Tuhan Yesus hanya punya 12 murid. Nggak banyak kalau cuma 12. Tapi sadar nggak? Masing-masing mereka itu punya karakter yang beda-beda. Udah, nggak usah ngomong ber-12, malah pusing. Ngomong yang 3 saja. Siapa itu? Petrus, Thomas, Yudas. Yang 9 kita sisihkan dulu. Ngomong yang 3 ini. Petrus, Thomas, Yudas. Ayo kita merem sebentar. Kira-kira kalau kita disuruh mimpin 3 orang kayak Petrus, kayak Thomas, seperti Yudas. Kira-kira bertahan berapa lama ya? Maka itu saudara, kalau tidak ada Matius 11 ayat 29, belajarlah pikulakuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan dapat ketenangan. Oh, dalam 2 minggu bisa stroke. Ada yang komen di Zoom. Nah, kalau tidak ada Matius 11:29, maka 4 Injil itu isinya begini. Maka jengkellah Yesus dengan Thomas. Maka marahlah dia dengan Petrus. Maka gergetanlah dia dengan Yudas. Kira-kira begitu isi 4 Injil itu. Maka sudah. Ya. Contoh murid yang namanya Yohanes. Contoh itu ya. Saudara perhatikan. Memang dikenal Yohanes itu murid yang paling mengasihi Tuhan Yesus. Betul. Tapi saudara pernah ingat nggak? Saya lupa di pasal mana ya. Salah satu Injil itu. Suatu hari Yohanes itu bilang gini. Guru, izinkan aku untuk minta api dari surga. Nah, Tuhan Yesus kaget. Untuk apa? Bukan mau buat barbecue. Bukan. Atau bakar jagung. Bukan. Tuhan Yesus tanya. Untuk apa, Nes? Kamu minta api. Ternyata. Nah, itu sayangnya di Alkitab tidak dijelaskan. Ternyata hari itu Yohanes marah dengan 50 orang yang ada di situ. Wah, dia marah. Nah, dalam kemarahannya dia minta api dari gurunya untuk bakar 50 orang itu. Ini saudara, kalau Yesus model saya cekek dia. Mana ada kelas pelajaran yang aku berikan untuk bakar orang? Enggak ada kelas untuk bakar orang. Kok tiba-tiba dia bisa minta api untuk bakar 50 orang itu? Nah, itu salah satu contoh. Maka itu, kalau saudara ingin hidup di dalam hidupnya Tuhan Yesus, enggak stres. Enggak stres. Izinkan saya ngomong begini pada rekan-rekan gembala ya. Jangan tersinggung. Ini cuma
ilustrasi intermezzo saja ya. Ternyata pikulan Tuhan Yesus, bebannya Yesus itu enak. Coba lihat ayat 30. Matius 11 ayat 30. Ada yang komen di Facebook, pusing ngurus mereka. Sudah terima surat peringatan ketiga. Iya, masih nggak mau berubah. Nah, ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu, kalau saya pakai istilah Surabaya, enak tenan. Nah, hebat bukan? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, saya pegang ayat ini. Ini masih dalam konsep psikologi. Saudara perhatikan. Tahun ini, nanti bulan Agustus, saya akan mensyukuri. Ini kemuliaan buat Tuhan. 49 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saudara lihat. Saya nggak stres. Beban saya nggak ringan. Yang tahu itu ngerti. Ternyata seberat-beratnya kuknya, pikulannya Tuhan Yesus, itu tetap jauh lebih enak dan lebih ringan. Nah, ini maaf, rekan-rekan gembala, pendeta, saya ngomong ini. Ternyata seberat-beratnya pikulan Tuhan Yesus yang diletakkan di pundak kita, tetap jauh lebih enak dan jauh lebih ringan daripada mikul beban mertua. Catat itu. Aduh, kalau mikul beban mertua, saudara, beratnya minta ampun. Tapi kalau mikul bebannya Tuhan Yesus, aduh, ini loh ayatnya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu Matius 11 ayat 30. Weh, terima kasih Bapak. Maka begini kesimpulan saya. Kalau sampai ada orang berkata, aku melayani Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Gini aja. Lihat nilai atau kadar stresnya. Ya, saya ulangi. Untuk melihat seorang hamba Tuhan itu betul-betul pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, lihat kadar stresnya. Ya, nilai stresnya. Itu di angka berapa? Kalau sampai ada orang berkata, aku ini pelayan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Tapi stres terus. Kalau ngajar nggak pernah senyum. Mukanya itu, wajahnya, bawaannya marah-marah terus. Ada loh hamba Tuhan seperti itu di Indonesia. Bertahun-tahun saya ngikuti dia, nggak pernah senyum kalau ngajar. Terus ini alisnya gandeng, dahinya mengkerut, terus matanya, aduh. Padahal pengajarannya bagus. Tapi kenapa dia susah senyum? Ini menakutkan. Dengar ya. Jadi menilai seorang rekan sekerja Kristus, nilai kadar stresnya tinggi atau rendah atau hampir nggak ada. Karena semua bebannya Tuhan Yesus itu enak, ya, kuknya enak dan bebannya ringan. Jangan lupa, yaitu kalau mau belajar lemah lembut dan rendah hati. Ini dari Medan ada yang komen. Apalagi kalau dapat beban dari pemimpin yang tidak tahu panggilan Tuhan. Ya udah, kalau ketemu pemimpin rohani nggak tahu panggilan Tuhan, suruh buka warung bakso saja. Lebih enak, maaf, daripada buat stres semua tim pelayanannya. Serius. Seorang pemimpin, seorang gembala, hamba Tuhan yang tidak tahu panggilan Tuhan, dia hanya menjadi hamba organisasi. Menyedihkan sekali kehidupan seperti itu. Maka itu mari kita lihat, kita periksa hidup kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mengikuti, belajar dari Tuhan Yesus.
Saya ingin kembali ya baca bahasa Inggrisnya tadi yang terjemahan BBI itu. Saya nggak tahu bahasa Inggris apa ya. Coba, ini bagus sekali. Oh, bahasa Jawa ada. Oke, saya baca Matius 11:29 bahasa Jawa. Pasanganku podo tampanono ing pundakmu lan podo ngeguru berguru marang aku. Awet aku iki alus lembah ing budi, temahan kowe bakal podo ora ayeming nyawamu. Oh, podo oleh ayeming nyawamu. Ayem artinya damai, nyawa itu jiwa. Wah, terima kasih. Yang BBI tadi ya, ayat 29. Ini loh. Take my yoke and you, take my yoke on you and become like me. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajak kami untuk menjadi seperti dirimu. For I am gentle, karena aku ini lembut, and without pride, aku nggak sombong. And you will have rest for your souls. Terima kasih. Nah, jadi para pemimpin, direktur, manajer, pokoknya saudara yang punya anak buah, gembala, nggak boleh membuat anak buahmu stres. Dan saudara dalam memimpin tidak boleh capek melihat mereka. Maka itu ayat 29 ini bagus sekali di dalam hidup kita untuk kita menjadi meneladani seperti Tuhan Yesus. Terima kasih untuk itu. Nah, saudara, ini keputusan kita. Tidak ada pilihan lain dalam hidup kita supaya kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat ayat 28-nya. Kan sudah terkenal. Kalau Matius 11:28 itu, ya, kan sudah terkenal. Banyak orang suka sekali membaca, mengkhotbahkan, mempelajari Matius 11 ayat 28. Karena enak sekali. Oh, yang BBI ada, yang terjemahan, yang untuk ayat 30. For my yoke is good, and the what I take up is not hard. Puji Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan percayakan buat kita. Ayat 28 di Alkitab ya, saya akan baca. 11:28. Maaf. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Terima kasih. Ayati, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan. BS, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat. Aku akan menyegarkan kamu. Sama BBI-nya. Come to me, all you who are troubled. Yang punya masalah, punya trouble. And weighed it down with care. Dan rasanya berat. Sampai ketindis. And I will give you rest. Oke, ini terjemahan The Passion. Saya akan baca. Are you weary? Carrying a heavy burden? Kamu lelah? Kamu kehabisan akal? Are you weary? Carrying a heavy burden? Memikul beban begitu berat? Then, come to me, kata Tuhan Yesus. I will refresh your life. Oh, terima kasih Tuhan. Aku akan menyegarkan hidupmu. For I am your oasis. Oh, ada kata oasis. Tahu oasis ya? Di padang gurun yang luas, yang ribuan kilometer persegi. Nggak ada warung, nggak ada. Tapi kalau ada oasis,
Buat semua yang berjalan di padang gurun, itu satu-satunya harapan untuk bisa minum dan segar kembali. Dalam bahasa Jawa, saya baca ayat 28. Podo mreneo, kowe sing podo saya capek, mergo mikul abot, kowe bakal dak paringake ngaso istirahat. Terima kasih Tuhan. Ini terjemahan apa ini, Derek? Come to me, all you who labor and are heavy laden and overburdened, kelebihan muatan beban, and I will cause you to rest. I will ease, aku akan menghapuskan, ya, dan and relieve and refresh your soul. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Ada terjemahan Jawa lain, hei para wong kang kasayan lan kamomotan, padha mreneo, aku bakal gawe ayemmu. Nah, saudara, itu ayat 28. Senang toh kalau Tuhan melihat ada beban di pundak kita, terus wajah kita wajah stres, wajah kumuh, wajah lecek begitu. Begitu Tuhan Yesus bertemu orang seperti itu, dia panggil, ayo kamu ke sini, ayo kamu ke sini. Aku akan berikan kamu kelegaan. Puji Tuhan. Jangan puji Tuhan dulu. Ini caranya kita belajar. Ayat 28 jelas. Tuhan Yesus memberi kita kelegaan karena beban di pundak kita dia angkat. Loh. Ayat 29 guyon. Loh kenapa? Lihat itu ayat 29. Sudah beban di pundak kita diangkat karena kita dipanggil datang mereneo. Bahasa Jawanya, kesini kamu. Ya ampun. Ternyata dia taruh beban lain di ayat 29. Nah, ini pertama kali saya diajar Roh Kudus, saya geli, tertawa. Saya bilang begini, Tuhan Yesus, jangan guyon dong. Loh, kenapa guyon? Habis beban yang pertama diangkat di pundak kita, baru merasa lega. Ya ampun, dia taruh pikulan lain. Guyon gak ini? Guyon. Tapi ini loh masalahnya, saudara. Di dalam panggilan Tuhan, di dalam pelayanan, kalau kita tidak mau menerima pikulan bebannya Tuhan Yesus, maka ada beban lain yang ditaruh di pundak kita. Itu menakutkan sekali. Ngeri. Oke, saya mau tunjukkan ayat ini di Perjanjian Lama. Ulangan 28. Ya, Ulangan 28. Ini menakutkan. Ayat 47, 48. Ulangan 28 ayat 47 dan ayat 48. Ini menakutkan sekali. Maka itu saudara, jangan pernah merasa hidup ini stres, hidup ini berat. Ya, tidak. Ya Leo, nanti Papa jawab. Ini ada anak saya tanya tentang Lukas 17. Oke, nanti saya jawab. Ulangan 28 ayat 47-48. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Yahweh Tuhanmu dengan sukacita dan gembira hati. Nggak mau. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Ini namanya keterlaluan. Sudah diberkati, sudah ditolong, sudah dilayakkan, sudah diangkat sebagai teman sekerja Yesus. Masih nggak mau jadi hamba Tuhan.
Kalau sudah diambil bebannya selesai sudah. Jemaat tidak tahu kalau kita tetap harus fokus, harus pikul kuk. Iya, lah jemaat harus diajari juga supaya tahu. Ya, ayat 48. Bagi yang nggak mau ya, yang nggak mau terima pikulan Tuhan Yesus, yang nggak mau terima bebannya Tuhan Yesus, lihat ayat 48, Ulangan 28, menakutkan. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya. Woi, tadinya diberkati, tadinya kelimpahan, sekarang tidak. Ya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Yahweh melawan engkau. Lihat firman berikut, belum selesai. Lihat firman berikut menakutkan. Saudara, maka itu hati-hati dalam hidup kita. Musuh itu akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunakannya. Aduh Tuhan, ampuni kami. Rekan-rekan pelayan, perhatikan firman ini. Kalau kita tidak mau dengan sukacita, dengan gembira hati, dengan pengucapan syukur, menjadi hamba Yahweh Tuhan kita, padahal kita sudah diberkati berlimpah-limpah, maka ayat 48 Ulangan 28 terjadi. Setan ketika melihat pundak saudara kosong, karena beban hidup yang pertama ayat 28 Matius 11 sudah diangkat. Begitu setan melihat pundak ini kosong, langsung orang itu ditangkap. Dikasih beban besi, kuk besi. Menakutkan sekali. Ya, kayu kuk itu, kuk itu kayu. Nggak ada ya sapi, lembu atau kerbau yang narik kuk atau kuda ya yang mikul beban di tengkuknya, lehernya itu dari besi, nggak mungkin. Kayu umumnya. Tapi yang tidak mau pikul bebannya Tuhan Yesus, setan memberi kuk besi ke tengkuk orang itu. Nah, ini cuma pertanyaan saja. Jadi ya kita lebih baik milih yang kuk kayu dong daripada kuk besi. Iya, kuk besi itu berat sekali. Maka itu kita harus ikut kebenaran ini. Baik, saya akan jawab pertanyaan ini. Mau tanya tentang Lukas 17 ayat 8 dan 9. Bagaimana pendapat Papa tentang ayat ini dihubungkan dengan pendeta, kepelayanan atau pekerja gereja? Maaf, gembala seperti itu jahat di mata Tuhan. Saudara dengar, lo kok jahat? Karena gembala-gembala, pendeta-pendeta seperti yang ditanyakan ini, dia bukan hamba Tuhan tapi bos. Jadi dianya memerintah pekerjanya. Ya, memerintah pelayan di gereja. Kerja ini, kerja itu, kerja ini. Tapi pendetanya jalan-jalan terus, shopping terus. Jahat. Nah, ini banyak hamba Tuhan yang sadis menggunakan ayat yang salah. Ya, saya baca ya. Terima kasih Leo, kamu tanya ini sehingga kami semua bisa belajar. Lukas 17 ayat 8 dan 9. Bukankah atau saya mau baca ayat 7 ya supaya jelas. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Nggak mungkin. Bukankah sebaliknya, si tuan, bos itu akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah si tuan berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Tuhan Yesus
mendidik pendeta yang kurang ajar ini, menekan pekerja gereja, menekan pelayan di gereja untuk ngerjakan ini, ngerjakan itu. Tapi dia santai-santai, dia pesta terus, jahat. Tolong Leo sampaikan kepada pendetamu itu bahwa Lukas 17 ayat 89 itu juga untuk dia. Kalau dia menyebut diri hamba Tuhan, maka dia pun harus menghidupi Lukas 17 ayat 8 dan 9. Dan dia tidak boleh menggunakan dua ayat itu untuk tim di gereja, untuk pelayan. Jahat itu. Maka itu banyak orang berkata, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Tapi kelakuannya bos. Bertobat saudara. Tuhan tidak mau berbuat melihat kita seperti itu. Kita harus, maaf ini kesaksian. Saudara boleh tanya banyak orang. Saya kalau diundang pelayanan, tiba-tiba ada perubahan, letak meja, letak kursi. Saya nggak duduk santai, saya ikut bantu mereka. Untuk sama-sama bereskan tempat itu. Maka itu banyak orang berkata aku hamba Tuhan, tapi kelakuannya bos. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan seperti ini. Karena saya tahu sendiri, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang berstatus hamba tapi kelakuannya bos. Suka perintah-perintah pengerja-pengerja di gerejanya, pelayan-pelayan. Aduh, ngeri sekali. Apalagi pakai Lukas 17 ayat 8 dan 9. Padahal itu untuk dia sendiri. Puji Tuhan Yos. Ya, jelas ya saudara. Jadi kita tidak boleh menggunakan ayat seenaknya. Apalagi ada bos-bos tertentu yang katanya hamba Tuhan menggunakan ayat yang dipakai oleh Daud. Jangan mengusik orang yang diurapi. Wih, rasanya saudara, hamba Tuhan itu sudah hebat. Dan pengerjanya takut semua kepada dia. Salah. Bukan begitu. Ada yang tanya dari Parigi. Nah, kalau akhirnya jemaatnya pindah. Salah tidak Pak? Tidak. Justru kalau orang jemaat itu nggak pindah, mereka yang salah. Karena dipimpin oleh seorang diktator. Tuhan Yesus saja nggak begitu. Maka itu kembali ke Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku. Learn of me. Terima kasih Tuhan Yesus. Teladani yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Oke, 1 Petrus 2:21. Mari kita menggunakan ayat ini untuk hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 21. Terima kasih Bapak untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran ini. Supaya kami semua yang menyebut diri hamba Tuhan, kelakuan kami, sikap kami, karakter kami seperti Tuhan Yesus. Ada gereja mengajarkan begini. Jemaat, karena gembalamu itu seorang gembala, maka kalian harus melayani gembala. Salah. Enggak begitu. Artinya sama-sama melayani. Maka itu kalau ada gembala-gembala, pendeta-pendeta, minta dihormati. Apa-apa minta didahulukan, tidak. Saya bersaksi dan banyak orang tahu. Contoh, dalam acara-acara lalu ada acara makan. Nah, karena saya sering nggak bisa langsung ke meja makan karena masih ngomong ini ketemu orang itu. Nah, begitu antrian sudah panjang dan saya baru antri. Wajar, ya. Orang-orang itu berkata, tolong minggir dulu. Biar Pak Pendeta maju duluan. Saya tolak. Enggak. Saya harus ikut antrian. Saya bukan bos di sini. Mereka kaget. Oke. 1 Petrus 2:20. 1 Petrusan. Bukan 2 Petrus. 1 Petrus 2:21.
Oke ya. Ada komen. Anak buah hamba Tuhan, ya. Jadi hamba Tuhan itu biasanya lebih berlaku dari bosnya, yaitu Tuhan bertobat itu. Oke. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Wah, ini keren. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus juga telah menderita bagi kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. BIS. Supaya kalian mengikuti jejaknya. Ya. Terus Selbir, apalagi? Supaya kamu sama mengikuti jejaknya. Ini yang luar biasa. Ada yang bertanya, nuwun sewu, itu artinya permisi. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat hal yang salah atau kurang baik dengan seorang hamba Tuhan, kita punya kewajiban untuk mengingatkan, kah? Iya. Berapa kali kita harus mengingatkan? Kalau diingetin terus kan lama-lama kurang baik juga. Nah, pakai hukum Matius 16. Dikatakan begini, kalau ada satu orang ketahuan bersalah, datangi dengan 4 mata saja berdua. Kalau enggak mau, panggil saksi. Kalau tidak mau, serahkan kepada jemaat. Nah, pakai cara itu. Apalagi hamba Tuhan. Tolong ya rekan-rekan, kita nggak boleh kebal kritik. Kita nggak boleh kebal untuk terima nasihat orang. Karena kita ini juga manusia, bisa salah. Jadi, ya udah. 2-3 kali diperingati nggak mau berubah, ya sudah. Risiko ditanggung orang itu. Kalau kita yang sudah memperingati, nggak apa-apa. Oke, terjemahan BBI. This is God's purpose for you. Inilah tujuan Tuhan, purpose. Because Jesus himself underwent punishment for you. Sebab Yesus sendiri menyerahkan hidupnya untuk dihukum, dipanis, ya. Giving you an example, memberikan kamu contoh, so that you might go in his footsteps, supaya engkau ada di bekas langkah kakinya. Terima kasih Mike. Ini terjemahan VMD. Untuk melakukan itulah kamu dipanggil. Kristus telah meninggalkan teladan bagimu untuk diikuti. Kamu harus melakukan sama seperti yang dilakukannya. Kamu harus sabar bila kamu menderita. Sebab Kristus telah menderita untuk kamu. Oh, sudah habis itu, Mike? Ya udah. Jadi kita harus ngikuti. Ini luar biasa Tuhan. Engkau memberikan contoh, memberikan teladan bagi kami semua. Jadi hamba-hamba Tuhan, sudahlah kalau statusmu hamba, disebut hamba, ya berkelakuan seperti hamba lah. Jangan berstatus hamba, tapi minta dihormati, minta dilayani, minta didahulukan. Stop itu semuanya. Tuhan Yesus itu jadi teladan kita. 2 Timotius 3 ayat 10. Mari rekan-rekan pelayan, kita punya hati yang seperti ini. 2 Timotius 3 ayat 10. Terima kasih Bapak. Nah, semua kita harus berani berkata seperti ini. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau. Nah, ini memang surat Paulus kepada Timotius. Tapi sekarang surat atau kalimat ini pun harus jadi perkataan kita
kepada saudara-saudara yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bimbing, kita mentor, kita gembalakan. Saya ulangi, setelah kita membaca 2 Timotius 3:10, maka saudara dan saya yang menyebut diri pelayan, maka kita pun harus berani berkata seperti ini kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani. Tetapi engkau telah, bukan akan, telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Pelan-pelan saya lupa ngitung. Tetapi engkau telah, 1, mengikuti ajaranku, 2, cara hidupku, 3, pendirianku, 4, imanku, 5, kesabaranku, 6, kasihku, 7, ketekunanku. Saya baca bahasa Inggrisnya BBI. But you took as your example my 1, teaching, 2, behavior, 3, purpose, 4, iman, faith, 5, my long waiting, kesabaran, 5, 6, sebentar, kok jadi lupa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, my love, 7, my quiet undergoing of trouble. Jadi ketekunan ditulis dalam bahasa Inggris, ketenanganku ketika aku menghadapi banyak trouble, banyak masalah dalam hidup ini. Terima kasih ya. Dari Makassar, bangga dengan status hamba, tapi kelakuan bos, itulah kelakuan sebagian besar pendeta-pendeta harus bertobat. Terjemahan VMD, versi membaca dengan mudah. Engkau tahu semua tentang aku yang kuajarkan. 1, cara hidupku. 2, tujuan hidupku. 3, imanku. 4, kesabaranku. 5, kasihku. 6, engkau tahu bahwa aku tidak pernah berhenti berusaha. Terima kasih Tuhan untuk itu. Terjemahan apa ini? ACV, saya nggak tahu. But thou have closely followed my. Engkau telah dekat kenal aku, mengikuti doktrin, conduct, purpose, faith, long suffering, love, perseverance. Puji Tuhan untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, hamba-hamba Tuhan, inilah pelayan-pelayan Tuhan, inilah yang dunia nantikan. Tahun lalu ya, selama pandemik itu, salah satu anak kami, dia Dr. Hari Nenobais, lulusan Universitas Indonesia. Sekarang dia jadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, S3. Dia menulis sebuah buku, judulnya Servant Leadership. Seorang pemimpin yang berhati hamba. Saudara, maaf kalau saya cerita ini, jangan saudara mikir macam-macam. Saudara boleh cari buku itu dalam bahasa Indonesia, Servant Leadership. Nah, dia nulis itu karena dia lama kumpul saya. Dia tahu. Nah, jadi buku itu sebuah teori yang ditemukan di Amerika oleh 2 orang tokoh leadership dunia. Kira-kira tahun 90-an akhir awal 2000-an. Bahwa dunia ini sedang menantikan, membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berhati hamba. Dunia loh saudara. Nah, ketika Ibu Risma yang sekarang Menteri Sosial negara kita ya akan selesai masa jabatan kedua sebagai wali kota Surabaya. Waktu itu ditayangkan di SCTV, istilahnya Bu Risma pamitan kepada warga Surabaya.
Nah, di dalam acara itu maka ya pembawa acaranya menyebutkan bahwa Bu Risma di dalam pelayanannya itu menganut faham servant leadership. Nah, contoh yang berikut, oh ya terima kasih ya, itu ada itu ya, adalah Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Itu punya kepemimpinan yang berhati hamba. Kita melihat Ahok waktu jadi Gubernur DKI. Dan sekarang kita lihat bagaimana Presiden kita. Nah, hamba-hamba Tuhan, saya pakai istilah Jawa, mbok yao. Nah, itu istilah Jawa. Bahasa Indonesianya apa ya? Mbok yao. Cobalah niru beberapa pemimpin di Indonesia ini yang punya hati hamba. Masa sih kita ini yang menyebut diri hamba Tuhan, kok kelakuannya amit-amit? Maaf, saya pakai istilah ini. Ayolah, ya kata mbok yao itu enak dipakai. Berubahlah saudara di dalam kepemimpinan dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu pula Musa. Aduh, kepemimpinan Musa itu luar biasa. Bayangkan, kalau saudara baca kitab Bilangan, kitab Keluaran, aduh, rasanya gemes lihat bangsa Israel itu. Sudah susah diatur, maunya sendiri, suka melawan. Tapi Musa lihat, dia menghadapinya dengan tenang. Terima kasih Tuhan. Ayo saudara, mulai hari ini kita merubah sikap ini. Ada komen di Instagram saya. Tuhan Yesus saja mau cuci kaki murid-muridnya. Masa kita lihat orang miskin, orang yang bau, orang yang lapar dan terhina, kita merasa jijik? Nah, itu bukan murid Tuhan Yesus. Dah gitu saja. Itu bukan hamba Tuhan. Tidak. Maka itu saudara, hari ini kita harus ambil keputusan ya untuk menjadi seperti Yesus. Ada komen lagi. Hamba Tuhan di gereja manis-manis, di luar songong katanya. Oh Tuhan ampuni kami. Ya, maka itu saudara, sudah kelihatan teladan Tuhan Yesus harus kita ikuti. Bagian terakhir, kenapa sih harus lemah lembut? Kenapa harus rendah hati? Kenapa harus punya hati hamba? Wih, kalau kita melihat ini ngeri. Berapa banyak tahun yang lalu, saya lupa, kira-kira awal 80-an. Tiba-tiba Roh Kudus berkata gini pada saya, Daniel, kamu tahu nggak? Setan iblis itu nggak bisa jongkok. Hah? Aneh nggak? Itu salah satu cara Papa ngajar saya. Dia pakai istilah-istilah yang sehari-hari, yang gampang dimengerti. Saya tanya, maksudnya Papa? Iblis itu nggak bisa jongkok itu bagaimana? Oh, dia terangkan. Saya terharu sekali. Di dalam konsep iblis nggak bisa jongkok. Kita baca ayatnya ya. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Saya akan baca. Makasih anak saya ngambilin minum ini. Saya akan baca Yakobus 4 ayat yang ke 6 dan 7. Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Papa katakan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, ini tema kita hari ini. Maka itu kalau kita rendah hati,
pasti disayang Tuhan dan dikasih Tuhan. Tapi kalau congkak, sombong, menyebut diri hamba, kelakuannya bos, dicintai setan. Dah gitu saja, maaf. Ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Wih, jadi mengelawan iblis itu ternyata nggak perlu kita bentak, setan dalam nama Yesus pergi kamu. Enggak. Begitu setan tahu kita itu rendah hati, maka setan otomatis pergi dari kita. Nah, ini yang Roh Kudus katakan, ajarkan saya tahun 80-an yang lalu, iblis itu nggak bisa jongkok. Kalau bahasa Jawa, setan ora iso ndodok, itu bahasa Jawanya. Nah, kenapa? Karena setan itu sombong, maunya ditinggi terus. Nah, saudara, ini ilustrasinya. Kalau kita ingin ngambil sesuatu yang sudah jatuh ke lantai, nggak mungkin dong setinggi-tingginya orang jangkung, masa dia tetap berdiri cuma bungkuk ambil, nggak bisa. Kalau ambil sesuatu yang sudah jatuh ke lantai, ya kita harus jongkok supaya bisa ngambil. Nah, ini kebenaran. Setan nggak bisa jongkok. Jadi kalau ada setan melihat kita ini rendah hati, setan nggak bisa jangkau. Tangannya cuma coba gayuk-gayuk, nggak bisa. Lama-lama setan kecapean, dia minggir. Maka itu ingat, setan nggak bisa jongkok. Rendahkan hati kita, rendahkan hidup kita. Bahasa Jawa tahun 06 ini atau ya. Mulane padha tumungkula ing ngarsane Gusti. Ya, rendahkan dirimu, tumungkul, tunduk. Sarta iblis tanggula ngono ya. Jadi terusir. Temahan bakal, wah ini seru. Temahan bakal lumayu, lari. Enggak cuma minggir, soko ngarepmu. Aduh, terima kasih. Oh, di Facebook ada komen. Oh, setan kakinya nggak ada dengkulnya ya. Ini bagus, kamu itu ada aja sih komenmu. Nggak ada lututnya. Maka itu nggak bisa jongkok. Amplified. So be subject to God. Tundukkan dirimu. Resist the devil. Lawan iblis. Stand firm against him. Tetap berdiri kokoh melawan dia. And he will flee from you. Terima kasih Tuhan. Saudara, itu sebabnya setan tidak bisa menjangkau, setan tidak bisa memegang, merampas Tuhan Yesus dalam kematiannya. Nggak bisa. Ya. Terima kasih Tuhan untuk itu. Oh, Pak Tapanson Pardede nuliskan ayat ini juga. Puji Tuhan. Untuk itu terjemahan apa ini ya? TSI. Saya baca ya. Kembali ke 2 Timotius 3. Tetapi anakku, kamu sudah mengikuti ajaran dan teladan saya. Tujuan hidup saya sudah menjadi tujuan hidupmu. Kamu dan saya sudah mempunyai keyakinan dan kesabaran yang sama. Oh, bagus ini terjemahan TSI. Dan cara kita mengasihi sesama dan bertahan dalam kesusahan juga sama. Terima kasih Pak Pardede memberikan terjemahan TSI ini. Saya baca lagi ya, 2 Timotius 3:10. Tetapi anakku, kamu sudah mengikuti ajaran dan teladan saya. Nah, tolong ya, para hamba Tuhan, gembala sidang, pemimpin, mentor, hamba-hamba Tuhan, lihat terjemahan ini. Tetapi anakku, kamu sudah mengikuti ajaran dan teladan saya. Tujuan hidup saya sudah menjadi tujuan hidupmu. Kamu dan saya sudah mempunyai keyakinan dan kesabaran yang sama. Oh, puji Tuhan.
cara kita mengasihi sesama dan bertahan dalam kesusahan juga sama. Ini seorang pemimpin, seorang gembala yang berhasil. Karena yang dipimpin sudah mengikuti semua cara hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kalau kita rendah hati sering dimanfaatkan orang karena kebaikan kita. Terus kita harus bagaimana? Apalagi kita gak tegaan kalau ada orang yang minta tolong. Nah, ini bukan rendah hati, maaf. Tuhan Yesus rendah hati, tapi dia tegas. Jadi kalau tahu ada yang memanfaatkan, ya kita harus tegas dong. Kita nggak bisa membiarkan orang malas menjadi benalu di hidup kita. Nggak bisa. Nah, kata nggak tegaan harus kita cek, kita periksa. Siapa yang kita harus tolong dan siapa yang kita harus didik. Ada yang komen lagi. Tuhan Yesus adalah teladan pemimpin yang melayani. Terima kasih. Saya Dasuki dari Solo. Pernah mengikuti DTS di Tumaluntung tahun 2006. Sudah lama berarti ya. Oke, Dasuki luar biasa ya untuk belajar dari hidup Tuhan Yesus. Dua ayat yang terakhir. Filipi 2. Begitu rendah hatinya Tuhan Yesus. Saya pakai istilah sampai dia minus. Kalau 0 itu berarti sudah sejajar dengan tanah, permukaan tanah. Tapi Tuhan Yesus ini minus. Tidak tahu berapa tingkat ke bawah. Filipi 2. Saya baca mulai ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6. Hitung minusnya berapa itu ke bawah ya. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Turun sudah. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Turun lagi. Mengambil rupa seorang hamba. Malah turun lagi. Dan menjadi sama dengan manusia. Turun lagi. Ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ini yang saya heran. Coba lihat dari ayat 6. Sudah turun. Dari dirinya adalah Tuhan. Nggak dipertahankan. Turun lagi. Ya kesetaraannya nggak perlu. Ya sebagai milik harus dipertahankan. Tidak. Turun lagi. Menjadi 0. Mengosongkan dirinya. Sudah kosong loh. Tapi masih turun lagi. Maka itu minusnya di sini. Ya mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Aduh, turun lagi. Ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus Kristus Tuhan telah merendahkan dirinya. Turun lagi. Belum selesai. Dan taat sampai mati. Jangan marah ya. Ini saya punya ilustrasi untuk anak-anak muda. Maaf loh ya. Semua kita kan pernah muda. Pasti pernah tahu konsep ini. Nah itu saya sedih kalau melihat anak-anak muda bisa segoblok itu. Ini loh ya. Orang-orang, ini biasanya orang muda, yang taat sampai goblok. Itu pasti karena waktu pacaran. Jangan tersinggung. Loh kenapa? Lihat itu yang sedang pacaran. Aduh, disuruh apa saja oleh pacarnya. Mau. Maka itu banyak orang bodoh. Setelah dihabisin duitnya oleh pacarnya, ditinggal. Maka itu almarhum Gombloh pernah ngarang lagu. Ketika orang itu jatuh cinta, tai kucing pun dianggap coklat. Saya pernah ingat lagu itu. Itu luar biasa. Nah, yang Tuhan ingin kita itu taat sampai mati. Bukan taat sampai goblok. Maaf ya. Harus mengerti konsep ini. Taat sampai mati. Dan gak sekedar mati. Matinya di kayu salib. Itu kan minus terus. Maka itu setan gak bisa mengambil Yesus. Dan akhirnya. Begitu Tuhan Yesus sudah turun. Ya.
sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ayat 9, dahsyat. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Terima kasih Bapak. Jadi rendah hati, lemah lembut, itu tidak stres, ya, fleksibel, mau ditekuk, mau dilipat, mau dibengkokkan, mau diluruskan, nggak apa-apa. Mau dibanting, oke. Karena lemah lembut dan nggak maksakan keinginannya, rendah hati. Maka pelayanan kita, hidup kita jadi berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya pelajaran hari ini membuat dunia berubah dan orang-orang di sekitar kita